Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan mempelajari tentang listrik statis, khususnya tentang potensial listrik. Kita akan mempelajari tentang hubungan potensial listrik dengan medan listrik. Yang pertama kita akan lihat bagaimana hubungan antara potensial listrik dan medan listrik pada konduktor dua keping sejajar. Kita lihat gambar berikut. Misalkan di sini kita ingin memindahkan sebuah muatan dari titik A ke B, maka usaha yang harus kita lakukan adalah sebesar WAB sama dengan F aksen R, F aksen dikali R. Jangan lupa bahwa untuk besarnya gaya listrik adalah medan listrik dikalikan dengan besarnya muatan, sehingga kita peroleh WAB sama dengan VA dikali R. Dan untuk usaha sebesar delta VAB dikalikan dengan Q, karena di kedua ruas kita peroleh Q, sehingga kita peroleh untuk delta VAB sama dengan E dikalikan dengan R. Dengan V di sini adalah beda potensial, satunya volt, kemudian E-nya adalah medan listrik, Newton per coulomb, dan R-nya adalah jarak dari salah satu keping. Untuk patokannya di sini kita ambil untuk R sama dengan 0 adalah untuk keping negatif, dan untuk R sama dengan D adalah untuk keping positif. Dan D di sini adalah jarak antara keping. Kita lihat di sini bahwa di luar keping itu tidak ada medan listrik atau E-nya sama dengan 0, maka kalau kita mengambil sebuah titik C yang terletak di luar keping, besarnya potensial listrik itu bisa kita tuliskan delta V BC sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena E-nya 0 ya. Kemudian delta V BC sama dengan VC min VB, atau VC sama dengan VB. Ya. Dan untuk di posisi B itu R sama dengan D, sehingga kita peroleh VC sama dengan E kali D. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, kita akan peroleh gambar seperti ini ya. Kita akan lihat di sini bahwa untuk besarnya V akan secara gradually naik sampai E sama dengan D pada saat R sama dengan D, ya. Dan selanjutnya di luar keping itu nilainya tetap, ya, nilainya tetap yaitu sebesar E kali D. Bagaimana untuk konduktor bola berongga? Untuk konduktor bola berongga, jika diberi muatan, maka muatannya hanya ada di permukaan, ya. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya di dalam bola tidak ada muatan atau E sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan delta V untuk di dalam bola itu sama dengan 0, atau V untuk R sama dengan R jari-jari, dikurang V untuk R kurang dari jari-jari sama dengan 0, atau V untuk R sama dengan jari-jari itu sama dengan V untuk R kurang dari jari-jari. Berarti untuk di dalam bola, untuk posisi itu kurang atau sama dengan jari-jari, kita bisa peroleh V sama dengan kaki per R. Dengan K di sini adalah konstanta Coulomb, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya adalah muatan listrik daripada bola, konduktor bolanya. Dan R adalah jari-jari konduktor bola berongga. Nah, untuk di luar bola itu bisa kita anggap bahwa konduktor bola berongga ini adalah suatu muatan titik, sehingga besarnya potensial listrik di luar konduktor bola berongga dapat dituliskan sama dengan kaki R. Dengan R di sini adalah jarak dari pusat bola. Ini harus diingat ya. Itu kita mengukurnya bukan dari permukaan bola, tetapi jarak dari pusat bola. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, kita peroleh bahwa untuk di dalam bola sampai R sama dengan jari-jari, kita peroleh itu adalah kaki per R, ya. Ini yang R besar ya. Selanjutnya untuk di luar bola itu dia akan menurun sampai 0. Selanjutnya kita akan lihat untuk hukum kekekalan energi mekanik. Nah, elektrik potensial dapat dicari dengan persamaan EP sama dengan Q kali V.
Dengan FP di sini adalah energi potensial listrik, satunya joule, kemudian Q-nya adalah muatan partikel, satunya coulomb, dan V adalah beda potensial listrik. Selanjutnya gaya Coulomb ini termasuk gaya konservatif, maka berlaku hukum kekalian energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. EM, energi mekanik itu sama dengan EP ditambah EK. Dan berarti kita bisa tuliskan Q kali V1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan Q kali V2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, diperhatikan di sini ada V besar dan V kecil ya. Ada perbedaan di situ. Nah, untuk datanya adalah untuk M-nya di sini adalah massa partikel, satunya kilogram. Kemudian V-nya adalah kecepatan partikel. Ini V kecil ya. Untuk V besar adalah voltase dan V-nya adalah muatan. Kita lihat contoh soalnya. Kita diminta untuk menentukan potensial di titik A, B, dan C. Jika diketahui untuk jari-jari pada bola borongganya adalah sebesar 8 cm. Kemudian muatannya 0,4 mikrocoulomb atau 4 kali 10 pangkat min 7 coulomb. Kemudian untuk RA sebesar 4 cm, RB 8 cm, dan RC 10 cm. Kita ubah ke meter, jangan lupa. Selanjutnya kita hitung dulu potensial di titik A. Karena posisi A itu adalah di dalam atau lebih kecil daripada jari-jari atau berada di dalam bola, maka kita gunakan persamaan VA sama dengan kaki per R. Dengan R di sini adalah jari-jari bola. Kita masukkan data yang kita punya, kita peroleh untuk VA adalah sebesar 45.000 volt. Untuk potensial di titik B dengan cara yang sama, karena RB itu sama dengan R atau jari-jari, sehingga kita bisa peroleh hasil yang sama dengan VA, yaitu sebesar 45.000 volt. Dan selanjutnya untuk di titik C, karena RC itu berada di luar bola, ya, maka bisa kita tuliskan VC sama dengan kaki per RC. Kita masukkan data yang kita punya, kita peroleh untuk VC adalah sebesar 36.000 volt. Contoh yang kedua, kita diminta untuk menghitung kecepatan elektron ketika menunggu keping B. Data yang kita punya di sini adalah elektron, ya. Jadi muatan yang bergerak adalah elektron. Untuk elektron tentu saja punya muatan sebesar minus 1,6 kali 10 per min 19 coulomb. Dan yang kedua, jangan lupa untuk masanya adalah sebesar 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Kemudian kita lihat di sini bahwa elektron itu mula-mula diam atau V di A, ya, kecepatan elektron di A itu sama dengan 0. Kemudian diketahui juga beda potensial adalah sebesar 7,2 volt. Selanjutnya kita hitung kecepatan elektron, kita gunakan persamaan energi mekanik. Jangan lupa bahwa untuk VA sama dengan 0, maka bisa kita hapus ya. Kita peroleh lagi jadi QVA min QVB sama dengan setengah MVB kuadrat. Atau Q dikali VA min VB sama dengan setengah MVB kuadrat. Selanjutnya VA min VB itu sama dengan minus VAB, ya, delta VAB. Kita atur ulang, kita peroleh VB kuadrat sama dengan 2Q dikalikan minus VAB dibagi dengan M. Biar mudah melihatnya, kita ubah bentuknya. Kemudian kita akarkan kanan kiri, kita peroleh VB sama dengan akar 2Q dikalikan minus VAB dibagi dengan M. Kita masukkan data yang kita punya, ya. Kita peroleh untuk VB-nya adalah sebesar 1,59 kali 10 pangkat 6 meter per second. Jangan lupa ini ada minusnya ya, jadi sebetulnya nanti ini hilang minusnya. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.